Halo brosis, nah seperti biasa lah ya. Jadi kali ini gua akan buat konten lagi nih tentang radio control pastinya ya. Tapi yang bukan part kedua kemarin ya, itu prosesnya masih progres cuy. Dan sabar lah ya, alatnya masih dalam pemesanan gitu. Jadi gua mau gunain remote yang udah lama gua beli. Ini remote AM 27 MHz merek Smartech ya. Jadi ini udah lama nggak gua pakai nih. Sudah gua beli, gua anggurin aja, nggak pakai-pakai. Jadi akan gua aplikasikan ke RC gua yang belum ada elektroniknya gitu ya. Jadi ini akan gua pasang ke RC ini cuy. Nah ini gua punya RC. Ini skalanya 1:12, modelnya model Ferrari 612. Cek liati ya. Gue nggak tahu penyebutan gimana, tapi yang jelas tulisannya gitulah ya. sorry kalau ada kesalahan kata, kalian ralat aja ya. Jadi ini dalamnya udah komplit, ada 2 servo, ada tempat baterai, receiver ya, dan lain-lainnya komplit lah, termasuk komplit ya daripada remote-remote yang lain. Kalau remote lain kan nggak ada servonya, ini udah ada 2 karena ini sebenarnya memang buat engine ya. Jadi throttle-nya kan pakai servo kalau engine. Nah, sini gua akan aplikasikan ke sini ya. Jadi rencananya servo yang pertama akan buat steering, servo keduanya akan gua buat ESC gitu ya. Ya udah, jadi gua akan coba review satu-satu dulu. Kalau ini udah pernah gua review ya di konten gua sebelumnya, kalian scroll aja kalau penasaran gitu. Nah, ini akan gua review mobilnya dulu. Oke, sebelum gua oprek, gua akan review dulu mobilnya biar imbang lah ya. Gitu pokoknya, oke. Jadi sebelum gua modifikasi, gua bantai gitu ya. Jadi gua mau roasting dulu ini RC gitu. Oke, ini pada awalnya gua beli ya udah lumayan lama juga ya. Oke, jadi barang gua itu gua beli rata-rata udah pada lama semua ya cuy ya. Jadi mungkin gua baru beli, gua diamin aja sebulan, 2 bulan atau 3 bulan ya. Nah, kalau ada waktu baru gua review gitu. Jadi kalau kalian nanya gitu, kok bang barangnya sudah lama semua, ya memang beneran udah lama gitu. Kalau barang baru ya gua bilang baru gitu, kayak baru nyampe gitu kan. Ini baru nyampe sore tadi. Nah, kalau ini memang beneran udah lama sih. Oke. Nah, ini pas baru nyampe ya, versinya aduh auranya kental banget, aura bocil gitu cuy. Jadi di bodinya gitu ya, itu bodinya udah nggak beraturan ya, repaintnya. Dari kombinasi warnanya menurut gua udah buat sakit mata lah ya. Ini pertama warnanya biru putih, terus ada abu-abunya sedikit gitu ya, dengan banyak tempelan sponsor-sponsor nggak penting gitu yang gue nggak tahu itu mereknya apa ya, pokoknya gitu lah ya. Dan ada spoilernya sih, gue masih nyimpen spoilernya ini. Nah, ini spoilernya cuy. Jadi memang sengaja gue copotin ya, karena menurut gue nggak ada kesan apa ya, eksotisnya kalau pakai spoiler gitu ya. Jadi memang bener-beneran kayak mobil-mobilan bocil gitu ya. Tapi sebenarnya ini memang mobilan bocil sih. Oke, jadi RC ini skalanya 1:12, udah punya interior ya, interior ala kadar gitu ya. Asal ada aja, asal nyeplak gitu ya. Pintu udah bisa dibuka, buka manual bukan otomatis kan. Banyakan RC sekarang itu ada tombol di remote-nya buat buka. Nah, ini enggak, ini memang kayak gini. Ini gua udah oprek sedikit ya di bagian gearbox dalamannya gitu ya. Ini aslinya dinamonya kecil, ukuran gini. Nah, ini dinamonya sih. Ini kalau nggak salah ukuran 260 apa segitulah ya, 260 atau 280 gitu.
Ini ukurannya. Gua upgrade dengan dinamo ukuran 290. Oke. Jadi sebenarnya ini sama aja ukurannya, diameter sama ya. Ini diameternya sama. Plek banget sama gitu ya. Cuman beda di bagian longnya aja. Ini sedikit lebih panjang, otomatis ngebuat lilitan spoolnya itu lebih banyak dan lebih tebal gitu ya. Jadi kalau secara teoritis ini kecepatannya 2 kali lipat dari yang inilah ya. Oke. RC ini biarpun gua udah pakai dinamo yang gede ya, yang panjang gitu ya, di-upgrade lah ya. Ini gearnya termasuk tipe yang torsi cuy. Jadi lu bayangin aja lah, dinamo yang kecil kayak gini, dinamo kecil ini harus menghandle RC yang segede ini dengan berat gitu ya. Ini jujur beratnya lebih berat dari 1/10 kayaknya. 1/10 Sanzuan body Lexan gitu. Kalau yang body keras juga berat juga sih. Ini gua bandingin sama yang body Lexan, kayaknya beratan ini deh, 1/10 ya, daripada yang 1/10. Nah, bayangin aja yang gua bilang tadi, dinamo yang segede ini harus menghandle body yang sebesar ini ya. Jadi diakalin lah sama yang buatnya dengan bermain di gearbox ya. Gini, misalnya 20 rpm ini dari dinamo ini menghasilkan 1 putaran roda, kurang lebih gitulah ya. Jadi perbandingannya mungkin sekitar 1/20 atau 1/25 gitu ya. Gua nggak terlalu ngitung, tapi yang jelas torsi gitu ya. Dinamonya kenceng tapi jalannya pelan gitu, kayak rock crawler gitu. Nah tapi ya kalau udah gua ganti gitu dinamo itu ya paling enggak ya 2 kali lipat lah ya. Paling dinamonya meringis tuh, meraung-raung. Suaranya kenceng dinamo tapi jalannya pelan ya. Kalau motor itu sama kayak apa ya, ZX25R lah ya. Itu kan ZX25 tuh wah heboh banget nih suaranya ya. Dari jauh wah suaranya udah mendengung kemana-mana gitu ya. Pas lewat jalannya segitu-gitu doang gitu. Soalnya di sini banyak yang pakai cuy. Gua belum punya itu, tapi kalau ada ya gua mau juga sih. Oke, balik ke topik ya. Oke, gua akan buka RC-nya. Kayak bautnya udah gue buka ya. Jadi rencananya servo yang ini ada servo kan ya. Servonya akan gue pasang di sini satu. Nah yang satu lagi gue akalin buat jadiin ESC ya, Electronic Speed Control gitu. Kalau mau lihat perbandingan dinamo asli sama yang udah dimodif, ini cuy. Nah ini dinamonya udah gua ganti yang gede tadi yang udah gua bilangin ya. Nah ini dinamo aslinya. Nah beda kan, sedikit beda ya, bukan sedikit memang beda sih sebenarnya. Oke, jadi ya itulah review singkat dari RC ini. Jadi akan gua buat steeringnya akan gua buat, mungkin akan gua skip proses trial errornya ya, karena kalau gua rekam trial errornya itu mungkin banyak waktu di videonya, ntar kasihan yang nonton gitu, jadi bosen gitu ya. Ntar kalau udah kepasang sempurna, ntar gua review lah ya, gua kasih kisi-kisinya ke cara pasang gitu gimana. Oke? Nah oke cuy, ini kayaknya udah kelar ya. Udah kalau servonya udah sekitar 80% lah kelar ya. Ini gue pakai remote ini gitu ya. Nah biar lebih afdol gitu, ntar gue liatin. Nah, udah lumayan lah ya. Cara pasangnya gampang sih. Iya, gua bolongin aja di bagian, gak tau lah ini apa, plastik gitu yang melintang gitu ya di sini. Itu di bawahnya kan udah gua kasih baut tuh. Nah
Ini bautnya, gue kasih baut. Terus ini langsung ke servo horn. Nah, servonya gue pasang di sini, gue kasih lem super glue gitu ya. Sini juga di belakang sini, terus di bagian sini gue kasih super glue juga biar kuat. Ntar ditutupi sama ini bisa langsung masuk plug gitu. Ini nggak perlu ada ubah-ubahan yang lain gitu ya. Nah, jadi terkesan sedikit rapi lah ya. Ini yang paling rapi yang gue buat nih kayak ini. Ya gitulah, pokoknya yang penting berfungsi aja lah ya gitu ya. Nah, oke, bagian servo udah kelar ya. Gua akan rapihin sedikit. Oke cuy, gua akan lanjut ke bagian ESC, yaitu Electronic Speed Control. Jadi setelah gua pikir-pikir ya, ini kan di bawah nih. Nah, itu ada servo yang gede satu lagi. Nah, gue pikir gue pakai mini servo aja kalau buat ESC ya. Sayang sih soalnya kalau servo gede dirusak dijadiin buat ESC gitu kan. Ntar gue pakai mini servo aja biar lebih enak ya gitu ya. Harganya juga murah gitu servo mini ya. Oke, jadi langsung aja gue skip dulu cara buatnya. Ntar gue kasih tahu lah cara pasangnya ya. Oke. Nah, oke guys, jadi ini udah gue pasang ESC ya, ESC 30 ampere. Terus pakai dinamo ini kayaknya nggak cocok ya. Ini nggak tahu ini ESC gua yang rusak apa dinamo yang kegedean. Tapi pas gua tes gitu ya, itu bentar, hidupin remote-nya dulu. Nah, remote udah hidup, baru hidupin RC-nya gitu ya. Nah, jadi pas gua tes gitu ya, gue langsung gaspol, itu langsung auto cut off gitu. Jadi langsung kayak kegedean beban gitulah. Jadi ini gua asumsikan ya SC gua yang error gitu ya. Gua langsung tes gaspol gitu ya, nggak mau. Jadi kalau maunya diurut gitu, urut pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan mana mau deh. Tapi kalau langsung gua gaspol gitu, langsung auto cut off gitu ya. Jadi ini gagal ya, SC ini nggak bisa dipakai. Nah, yang gua bilang mau pakai servo, tadinya gua mau pakai yang modul ini terus plus servo gitu ya. Ini gua udah keluarin kabel out dinamo, jadi kan masuk ke sini, jadi dia bisa jadi ESC kan. Nah, masalahnya di remote-nya cuy. Nah, ini gua kasih tahu bocoran dikit ya. Jadi remote ini kan didesain buat engine ya. Jadi engine itu kan identik dengan servo double ya. Jadi yang throttle pakai servo, yang steering pakai servo kan. Nah, jadi di servo ini nggak bisa dalam gitu ya. Nggak 100% putaran potensionya di dalam ini. Jadi masih ketahan kayak gitu ya. Jadi kalau pakai SC itu cuman 80% lah ya. Jadi kan harusnya 100%. Ini udah gua coak gitu ya dalamnya, biar lebih dalam lagi, tapi masih tetap aja gitu ya. Karena tipikalnya memang buat servo gitu ya, memang buat engine. Kalau pakai ESC jadi kayak ada yang kurang gitu, tenaganya kurang gitu ya. Jadi 20%-nya hilang gitu. Jadi istilahnya potensionya ini cuman bisa 80% cuy. Harusnya pol gini cumannya bisa 80%. Nah, sisanya masih panjang sebenarnya pas gua buka ya gitu. Jadi ini nggak cocok menurut gua pakai untuk ESC ya, remote ini. Ini menurut pengalaman pribadi gua. Dan remote ini juga rawan intervensi cuy. Jadi kalau ada sinyal-sinyal dikit pun yang mengganggu itu ya, itu bisa berpengaruh ke remote ini. Ya, gua bisa bilang ini remote yang paling paling jelek lah ya. Sinyalnya
rawan intervensi cuy, sering lost signal juga ya. Tapi ya udahlah. Ini kan baru gua tes ya, kalau kemarin review aja. Kalau tes jujurnya ya kayak gini lah. Oke, jadi jalan keluarnya, satu-satunya jalan keluar, jadi gua harus menggunakan servo lagi gitu. Jadi gua mau coba hidupin perangkat MSC jadul gua gitu. Gua punya MSC jadul cuy. Nah ini dia barangnya. Jadi ini adalah manual speed control ya cuy. Jadi gua akan coba hidupin ini dan gua aplikasikan ke RC ini, oke? Langsung gua pasang. Nah, oke guys. Jadi ini udah kelar ya. Jadi gua menggunakan MSC jadul gitu ya. Jadi kalau buat receivernya gue menggunakan modul step down. Modul step down ini langsung ke receiver ya. Gue set ke 5 volt. Jadi buat supply receiver. Jadi tenaga supply gue ambil dari baterai 7,4 di bawah ya. Ini baterai lithium ion 18650 gitu, 2 biji ya. Gua serikan, jadinya 7,4 volt. Nah kelebihan dari MSC ini menurut gua voltasenya unlimited ya, jadi bisa terserah kita lah ya, mau 11 volt 24 volt ya nggak apa-apa. Paling kasihan di motor kalian gitu, di dinamonya ya. Ini udah ada pendingin bawaannya. Ini kayak resistor baru 2 biji gitu ya, digabung ya jadi kayak gini lah. Pinnya 3. Jadi ini buat positif gitu ya. Nah ini tahanan 1, tahanan 2 ya. Jadi sebenarnya ini 3 step kecepatan gitu lah ya. Ada engine brake-nya juga. Ini gua praktekin ya. Ini step 1, ini step 2, ini step 3 gitu ya. Ya pokoknya 3 step kecepatan lah ini ya modelnya. Jadi ini ketika gua itu nggak ada engine brake nya ya, itu langsung aja gitu ya. Jadi kalau mau engine brake ya kayak gitu. Ya ini sebenarnya lumayan canggih lah ya. Cuman masih pakai step-step aja kayak KIDI gitu. Tapi sebenarnya lumayan halus lah ya. Tapi ya nggak sehalus Propo lah. Kalau Propo kan ya memang benar-benar halus perpindahan speednya. Kalau ini kan ya masih kayak KIDI lah. Cuman dia lebih canggih ya, menggunakan servo ya. Oke. Ya kurang lebih seginilah modifikasi gua hari ini gitu. Nah jadi setelah 3 kali proses trial error ESC gitu, jadi yang pertama gua mau coba pakai modul L298N, yaitu kendalanya pertama tadi di remote-nya putaran potensionya kurang full gitu ya. Yang harusnya 100% cuman dapat 80%, jadi 20%-nya masih nyangkut lah di sini ya. Jadi nggak bisa pakai ini, nggak bisa pol gitu ya. Terus gue coba pakai ESC tadi, itu gue nggak tahu ESC gue yang rusak atau bermasalahan di remote juga. Jadi setiap mau gaspol itu langsung auto cut off gitu. Jadi ya udah nggak bisa dipakai juga. Nah terakhir gue sebenarnya mau coba pakai relay sih, tapi kalau pakai relay menurut gue terlalu ribet lah ya cuy ya. Itu terlalu banyak kabel yang yang kecil-kecil gitu, gue ruwet ngeliatnya gitu ya. Jadi ya menurut gue pakai ini aja lah ya, pokoknya lebih efisien lah ya daripada relay gitu ya. Oke, jadi mantep lah ini. Segitu dulu lah ya oprek-oprek gua kali ini.
Semoga bisa memberikan hiburan buat kalian. Oke, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.